Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala hadhil ayatil karimati insyaallahu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Masjid Baitur Rahman yang berbahagia, alhamdulillah, pertama dan yang utama selalu kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Subuh hari Ahad ini kita semua masih lagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang baik, dan masih di bulan yang baik, yaitu bulan Syawal, di hari yang ke berapa hari ini? 26 ya, 26 Syawal kalau saya tidak salah hitung. Bulan yang identik dengan bulan untuk saling maaf memaafkan. Karena itu dan karena ini baru bertemu kembali setelah hari raya, izinkan saya mengucap taqabbalallahu minna wa minkum wa minal aidina wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan insyaallah amal ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu diterima Allah subhanahu wa ta'ala, dan kesannya berlanjut di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Kita dimudahkan untuk ibadah, istiqomah, dan dengan itu kita tawassulkan semoga menjadi asbab akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam disampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta para keluarga beliau, min ummahatil mu'minina wa auladih, juga sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya zaman ke zaman, sampailah kepada kita umat beliau hari ini. Insyaallah mudah-mudahan selawat yang kita selalu baca-bacakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penebus kelak nanti di akhirat kita diizinkan menatap wajah mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan masuk surga dengan beliau insyaallah, amin ya rabbal alamin. Karena itu para jamaah yang berbahagia, saya masih diminta untuk menyampaikan tentang momentum Syawal, walaupun Syawal ini sudah berada di penghujungnya. Syawal ini memang istimewa diantaranya karena terletak setelah Ramadan. Sesuatu kalau berdekatan biasanya ada munasabah. Apa munasabah ini? Korelasi. Ada hubungan, baik munasabah itu dengan yang sebelum seperti Sya'ban kalau Ramadan, atau dengan yang sesudah yaitu bulan Syawal. Apa yang bisa kita lihat jamaah yang berbahagia, dan ini nanti tentu kaitan dengan sirah nabawiyah, sedikit banyaknya ada sebagai tema rutin kita. Yang pertama yang identik dan jamak diketahui tentang keistimewaan bulan Syawal, di antaranya karena ada puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Ini pertama yang menjadikan Syawal ini istimewa, karena Nabi menerangkan tentang keutamaannya. Siapa kata Nabi, man shoma ramadhana
wa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa yang puasa di bulan Ramadan lalu mengikutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, itu seolah-olah dia mendapatkan nilai pahala puasa sepanjang tahun. Ini ya yang menjadikan Syawal ini istimewa. Itu diantaranya karena ada anjuran puasa yang sunnah 6 hari di bulan Syawal. Nah ini masih ada berapa hari ini. Tapi untuk yang lah memulai, kalau baru nak mulai tidak cukup lagi ya. Tinggal 27, besok 28, 29, 30. Ini artinya bagi yang belum sempurna 6 hari masih ada kesempatan. Dan ini yang menjadi sunnah hasanah yang dihidupkan oleh orang-orang soleh dari dahulu sampai hari ini, sehingga nanti saya pernah dapatkan penjelasan ini dari sisi pelaksanaan 6 hari di bulan Syawal. Ini walaupun di penghujung ya, disampaikan sekarang, mudah-mudahan panjang umur bertemu terus dengan Syawal tahun yang akan datang, amin. Akan teringat dan bermanfaat. Ada maratib. Maratib itu peringkat, urutan cara yang afdal dalam pelaksanaan 6 hari di bulan Syawal. Yang pertama, maratib al-ulia, tingkatan paling tingginya itu adalah mereka yang puasa 6 hari di bulan Syawal berturut-turut, sambung dari Ramadannya. Ya. Ramadan habis, bertemu dengan 1 Syawal, Lebaran. Ini tidak boleh dulu puasa ya, kan ini hari Lebaran, termasuk dari 5 hari dalam setahun yang haram hukumnya berpuasa. 2 Syawal langsung puasa. Ini tingkatan paling tinggi. 2 Syawal, 3, 4, 5, 6, 7. 6 hari berturut-turut. Ini aku ini nyampaikan baik sebetulnya ya. Belum pernah juga ngawi gini ya. Tapi kan siapa tahu ada yang mampu ini. Berat memang Pak. Maka maratibnya itu maratibul ulia. Susah Ustaz, masih banyak undangan halal bihalal. Masih banyak makanan hari kedua, hari ketiga. Ya, tapi kan siapa yang mampu silahkan, karena sudah boleh untuk puasa mulai dari 2 Syawalnya tersebut. Nah ini maratib al-ulia, tingkatan paling tinggi keutamaannya maksudnya bagi orang yang ingin melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Baru nanti sesudahnya tingkatannya itu ya bentuk-bentuk yang lain dari pelaksanaannya. Ada yang saya lihat yang puasa 6 hari bulan Syawal itu dibarengkan dengan hari Senin dengan Kamis. Boleh jadi karena lah terbiasa di bulan yang lain puasa Senin Kamis. Jadi Syawalan itu sekalian Senin Kamis. Nah, selesai itu insya Allah Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, lebih bahkan ya kalau 4 pekan. Ada juga yang saya tengok itu membarengkan dengan puasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15 Syawal, 3 hari. Nanti 3 harinya di hari yang lain. Nah ada yang ya random itu, yang penting sempurna, cukup 6 hari di bulan Syawal. Besok canyo aku puasa Ustaz. Ngapa besok? Tidak kati undangan halal bihalal. Puasa dia hari itu ya. Nanti besoknya belum lagi ya. Yang penting sempurna, cukup dalam artian bilangannya 6 hari di bulan Syawal. Nah ini ya, ini satu yang berhubungan dengan bulan yang mulia ini, diantaranya karena adanya puasa 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang kedua, yang berhubung kait dengan Syawal, dengan perayaan Idul Fitrihnya dan Syawalan sampai ke penghujungnya. Ini karena kadang-kadang ada juga yang nyebut, saya dapat dari jamaah juga itu, Ustaz kalau di Palembang itu Lebarannya sebulan. Oh begitu pula ya katanya ya. Saya masih ingat kalau di Malaysia memang terasa itu, kalau undangan makan tuh sampai malam terakhir bulan Syawal, sampai malam 30. Kalau di komplek itu ada 5 lorong, confirm itu 5 malam bakal makan-makan. Malam ini lorong ini, uangnya itulah yang dalam komplek itu lah. Malam besok lorong sebelahnya. Ya semangat mereka untuk silaturahim dan ya makan-makan itu di bulan Syawal. Nah yang kedua yang berhubungan dengan Syawal ini apa? Dari sisi ucapan, kalimat yang disampaikan. Kalau diurutkan mulai dari kalimat atau ucapan atau doa bisa kita sebut yang ma'thur. Ma'thur itu artinya ditemukan riwayatnya
disampaikan dan dibacakan di generasi awal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika Idul Fitr dan momentum Syawalan itu, kalau ketemu antara satu dengan yang lain, mereka mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Ini ya, ini kalimat yang sunnah, kalimat yang ketemu kita riwayatnya. Dan kalimat ini tidak asing sebetulnya, karena biasa kita selepas sholat ya, tuan imam kalau sudah peramalan itu, sudah zikir, sudah berdoa, nyebut taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ini bukan benda yang asing ya, sesuatu yang familiar, kita biasa membacanya. Tetapi ketika momentum Id dan Syawalan ini ucapan yang kemudian menjadi sunnah, menjadi baik dan bagus untuk diucapkan antar kita sesama muslim ketika bertemu. Jadi waktu jabat tangan, salaman, kita mengucap taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ini yang jangan tinggal ya, kalimat ini yang jangan dilupakan, dibaca pada waktu momentum seperti Syawalan ini, dari Idul Fitrinya dan hari-hari sesudahnya. Itu kan doa. Kalau kita tengok artinya apa itu? Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu artinya semoga Allah menerima dari aku, dari kita semua. Maka kemudian boleh kita yang diucapkan dengan ucapan itu menjawab minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya Allah, semoga engkau menerima dari kami semuanya. Apa yang kita minta terimakan dari Allah itu, oleh Allah itu amal ibadah kita sebelumnya, wabil khusus amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang lalu. Nah, ini ya, ini ucapan yang sunnah, yang ma'thur, yang ada riwayatnya. Lalu berikutnya ada satu lagi ucapan yang justru ini kadang-kadang lebih populer dari yang pertama tadi, paling tidak di tengah-tengah kita muslim di Nusantara ini ya. Apa itu ucapannya? Minal aidin wal faizin ya, kadang-kadang disertai lanjutannya itu mohon maaf lahir dan batin. Nah, kalimat yang pertamanya itu minal aidin wal faizin, ini saya puas tuh cari-cari, ini tak ketemu lah, paling tidak sejauh yang saya baca. Kalau nanti ada jamaah yang ini Ustaz ada ketemu riwayatnya, saya belum ketemu ini dari mana asal muasalnya ya, minal aidin wal faizin. Termasuk walaupun ini bahasa Arab, orang Arab pun mungkin tak pernah juga saya mendengarnya itu ya. Misal waktu di Mesir mungkin 5 kali kalau saya tidak salah hitung lebaran Idul Fitri, saya tak pernah dengar orang Arab nian ya, bukan Arab maklum atau Arab Ninggi, bukan yang di sana, bukan. Yang Arab nian, Mesirnya, Saudinya, misalnya Yamannya, itu kalau ketemu Idul Fitri jabat tangan lalu mengucap minal aidin wal faizin. Belum pernah ya. Kalau ditepuk dari belakang ada yang mengucapkan itu, pas tengok oh orang Indonesia juga rupanya ya yang ada di sana. Jadi tidak dikenal. Sehingga saya kemudian seperti yang pernah saya tanyakan, kalimat minal aidin wal faizin ini boleh jadi memang dibuat, digubah, dipopulerkan oleh ulama-ulama kita Nusantara, guru-guru kita dulu, kiai-kiai kita dulu ya. Bahkan boleh jadi wali-wali terdahulu, Wali Songo misalnya. Ini saya sebut begitu karena saya pun belum ketemu siapa pencetus pertamanya. Nanti kalau ada yang ketemu di antara jamaah, boleh disaring ya. Sehingga kemudian ucapan ini ya populernya di Nusantara banyak. Ya, selain Indonesia ya Malaysia lah, sama mirip mereka itu. Paling nanti kalau dengan Malaysia bedanya di terjemahannya itu. Oh, bukan terjemahan itu ya, di kalimat Melayunya itu. Kalau kita mohon maaf lahir dan batin, kalau mereka mohon maaf zahir dan batin. Nah, zahirnya ya, kita lahir dia zahir. Tapi minal aidin wal faizinnya sama, populer itu. Nah, kan mirip Indonesia Malaysia. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah kalau ini tak ditemukan keterangan riwayatnya, atau ini hanya misalnya dikenali di Nusantara, boleh enggak kita mengucapkannya? Nah, ini kita lihat dulu, ini ucapan tuh maknanya apa? Minal aidin wal faizin itu ada kalimat yang dibuang sebelumnya di mahzub, tetapi orang yang mengerti bahasa Arab itu dia tahu, dia paham ada kalimat itu, kalimat yang dibuang itu. Untuk apa Ustaz dibuang? Ya mungkin untuk efisiensi bicara, ya mendekkan omongan gitu. Kan biasa dalam bahasa itu ya, saya tidak usah jauh-jauh. Bahasa dusun kami deh, kalau nak bertanya nak kemana, kadang-kadang disingkat, lah pendek disingkat lagi, nak kemana, maunya hilang, kadang-kadang begitu ya. Nah, itu biasa, tapi kita yang orang kampung itu paham nak kemana itu, nak kemana artinya itu.
jam beriko. Nah, tahu enggak kamu jam beriko? Jam berapa sariko? Ya, dan sebagainya ya. Nah, itu biasa. Nah, ini juga minal aidin wal faizin ini, itu ada kalimat yang dibuang sebelumnya. Apa takdirnya? Ada kalimat yang mengawalinya. Bisa kemudian kalimat itu Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin, atau bisa juga ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Nah, yang di awal itu dibuang untuk mendekkan kata. Nah, kalaulah sudah disebut Allahumma ja'alna itu langsung kita paham itu berarti ucapan itu adalah doa ya. Kalau Allahumma kan pasti ya Allah, doa. Sehingga kemudian kalau ditanya boleh nggak mengucapkan itu? Boleh, namanya doa. Selagi doa itu memang kandungannya bagus, namanya doa pasti bagus ya, maka boleh untuk diucapkan. Ya, itu dipendekkan. Kalau masih dalam takdirnya yang asli, selain cukup panjang, kan agak panjang itu, juga agak mana begitu kalau ketemu salaman misalnya, Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Agak dijawab oleh orang itu amin katanya itu ya karena berdoa ya, macam doa. Nah, karena itu dipotong ya, Allahumma ja'alnanya tinggallah minal aidin wal faizin. Apa artinya? Ya Allah, jadikan kami ini termasuk orang-orang yang kembali apa? Kembali suci, wal faizin, dan termasuk orang-orang yang berjaya, orang-orang yang sukses. Nah, kan bagus doanya itu. Nah, jadi itu artinya. Sehingga kemudian dari sini penjelasan ini kita juga tahu mohon maaf lahir dan batin bukan arti dari minal aidin wal faizin. Dia dipasangkan biar cocok ya. Nah itu. Nah, sehingga saya biasanya menyarankan, termasuk yang saya amalkan, kalau ketemu ya sesama kita di momentum sawalan itu diucapkan walau. Jadi kalau ketemu taqabbalallahu minna wa minkum ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Dah, itu ucapan yang mencakupi keseluruhannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, dan ini berhubungan tentang sawalan ini, ada satu istilah, kita mulai dengan istilahnya juga ya, yang juga populernya itu hanya di Nusantara, mirip-mirip dengan minal aidin wal faizin. Tapi kalau minal aidin wal faizin itu ucapan doa, yang ini lebih kepada kegiatannya, acaranya. Kalau di bulan Syawal, di tradisi kita ini sangat terkenal dengan istilah apa? Halal bihalal. Ya, ini saya terangkan juga ini halal bihalal ini. Ini nampak istilah Arab, tapi sekali lagi justru tidak dikenal juga di Arab. Saya tidak pernah lebaran di situ kemudian ada banner misalnya undangan kegiatan halal bihalal misalnya begitu ya. Kalau ada berarti lagi-lagi itu paguyuban wong kita yang ada di sana. Halal bihalal. Lalu kemudian apa itu halal bihalal ini? Secara istilah boleh juga kita sebutlah ini, dipopulerkan dan di istilah ini disebarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama Nusantara. Nah, karena mengapa kemudian ini dekat dengan Syawal, istilah ini kan tidak ditemukan itu, jarang orang bulan Maulid halal bihalal sekaligus, misalnya jarang ya. Kalau langsung tulis peringatan Maulid Nabi SAW. Kalau di bulan Rabiul Awal kita ketemu halal bihalal itu di Syawal inilah. Mengapa demikian? Karena tadi saya sebutkan ada munasabah qawiyah, korelasi yang kuat antara Ramadan dengan Syawal. Dari sisi mana kita melihat munasabatnya? Tengok Ramadan yang lalu itu kalau kita perhatikan hampir semua bentuk ibadah kita itu sifatnya ibadah yang mahdoh, ibadah yang hubungannya itu antara kita dengan Allah langsung. Apa nyebutnya kalau ke pucuk tuh? Horizontal apa vertikal ya? Vertikal. Hubungan kita dengan Allah. Mudah nyebutnya itu hablum minallah. Kita sholat tarawih, kita puasa di siang harinya, kita membaca Al-Quran lebih banyak bahkan sampai khotam, ada yang berkali-kali, kita banyakkan zikir yang mutlak dan muqayyad. Ibadahnya antara kita dengan Allah. Paling kalau ada yang dimensi sosialnya dengan sesama, zakat, infak, sedekah. Tapi semuanya itu hampir rata-ratanya ibadah itu untuk membaguskan kita dengan Allah. Hablum minallah. Itu Ramadan. Lalu datanglah setelah Ramadan bulan Syawal. Yang Syawal ini identik bulan untuk saling memaafkan, membaguskan hubungan dengan sesama. Ramadan hubungan dengan Allah lah kita baguskan, Syawal kita membaguskan kepada sesama secara horizontalnya atau hablum minan nas. Nah, ini kan korelasinya kuat.
karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata hidup itu tidak cukup bagus dengan Allah baik, harus juga bagus dengan makhluk-makhluk Allah yang hidup sezaman dengan kita ini. Tidak cukup kita rajin sembahyang baik, puasa, pergi haji, berangkat umrah, tilawah, berzikir, kuat, tapi dalam hidup bermuamalah bermasalah, misalnya begitu. Nah, ini yang harus kita lihat. Karena itu datang Syawal ini itu seolah nak menerangkan itu. Kamu tuh Ramadan lah dilatih bagus dengan Allah, lah ibadah dengan Allah. Ini Syawal ini baguskan juga dengan sesamamu. Kalau kita ada pernah buat salah dengan orang, ketuk pintu maafnya, datangi minta maaf bulan Syawal. Maka acaranya halal bihalal. Itu kan seolah-olah halal bihalal itu kalau kita ketemu minta saling halalkan, halalun bihalalin kalau nak dijuk baris misalnya ya. Ada ba itu untuk memaknai saling halalkan. Ketemu gitu, jabat tangan, tolong ya, aku dulu pernah tahu cama ini, tolong halalkan. Nah, ya, semua kita halalkan. Ya paling kalau ada yang belum bisa langsung halal tuh ya apa? Hutang misalnya, kaget dulu Ustaz, halal bayar dulu. Nah, itu kalau hutang ya. Nah, tapi terserah kalau ada yang termasuk hutang Ustaz nak aku halalkan, nah, silahkan ya, barokah itu. Nah ini, nah jamaah yang dimuliakan Allah, ada sebuah riwayat. Nah riwayat ini nanti nak terangkan mengapa perlu kita baguskan hubungan dengan sesama, tak cukup dengan bagus hubungan dengan Allah. Satu waktu seperti inilah mungkin ya, Nabi SAW di hadapan sahabat-sahabat beliau, Nabi itu bertanya, apa pertanyaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sahabat-sahabat, atadruna manil muflis? Tahu tidak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Mungkin pernah dengar hadis ini ya, atau mungkin saya di momentum tertentu sudah pernah saya sampaikan ini. Sahabat kemudian menjawab, qalu al-muflisu fina, Rasul, yang bangkrut di antara kami ini yang nanti itu man la dirhama lahu wala mata, dia tak punya dirham. Kalau konteks kita hari ini, tak punya duit, buntu. Wala mata, tak punya perhiasan, tak punya aset lah begitu, tak punya simpanan, tak punya harta benda. Manusiawi jawaban sahabat ini ya. Rasul kemudian menerangkan sesudahnya. Rasul tak komen jawaban sahabat ini, tapi beliau kemudian menjawab, faqala innal muflisu min ummati. Sahabat dengarkan, yang aku maksud yang bangkrut dari golongan umatku ini, ya'ti yaumal qiyamah, yang nanti menghadap di hari kiamat, menghadap Allah, terutamanya waktu yaumul hisab. Nanti kan alam akhirat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada fase-fasenya. Waktu dibangkitkan dikenal yaumul ba'si, hari kebangkitan. Nanti digiring kita satu tempat, padang mahsyar kita mengenalnya, fasenya disebut yaumul mahsyar, hari berkumpul. Nanti diantaranya ada disebut yaumul hisab, hari perhitungan amal. Nah, yang bangkrut dari golongan umatku ini, kata Nabi, yang nanti di yaumul hisab datang dia menghadap Allah, bisolatin wasiyamin wazakatin, dibawanya pahala salat selama hidup, pahala puasanya, pahala zakatnya. Dalam riwayat nyebut 3 amal ini saja, tapi secara hakikat semua. Kalau dia lah pernah haji, dibawanya pahala haji. Kalau dia berulang-ulang umrah, dibawanya pahala umrahnya. Kalau dia khotam berkali-kali Al-Quran, dibawanya pahala baca Quran, pahala zikir, pahala ibadah yang lain. Kalau dia tengok sampai di situ rasa macam pede dia, alhamdulillah banyak nih pahala ini. Tapi kata Nabi apa? Dia juga datang, wa ya'ti qad syatama hadza wa qalafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Dia juga pernah waktu hidup, dan dibawanya ke kehidupan akhirat, kesannya itu dia pernah celah orang lain, pernah fitnah, tuduh orang baik-baik melakukan yang buruk, dia pernah makan harta orang lain, dia pernah menumpahkan darah orang lain dengan yang tak dibenarkan oleh syariat, dia pernah pukul orang lain. Nyebut 5, tapi ini hakikatnya semua itu berhubungan dengan sesama, sifatnya menzalimi, nyakiti, memfitnah dan semisalnya. Maka nanti mereka itu Pak, Bu ya, yang ngadu kepada Allah, yang dulu dizalimi, menghadap Allah, dia minta keadilan. Ya Allah, dulu aku waktu di dunia pernah dipukul oleh dia, aku nak malas tak baca, ya Allah, kalau aku malas tambah saro, uji dia tadi itu ya. Nah aku sekarang ngadu, ya Allah, minta keadilan di hadapanmu, diadililah. Dan tidak ada lagi kemudian yang bisa mengelak di hari itu. Semua orang yang menghadap Allah minta keadilan, diadili seadil-adilnya, tidak ada yang dirugikan oleh timbangan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul
mizan. Dalam surat Ar-Rahman disebut begitu. Baru nanti kemudian jelas, oh iya kau ini menzalimi, ini yang ngadu, ini yang dizalimi. Lalu kata Nabi apa? Dikatakan hadza fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Nah, ambillah ini amal pahala salatnya, ambil untukmu. Berapa banyak yang diambil tergantung kadar kezaliman yang dia lakukan. Yo kalau yang ngadu sikok 2, 3, 4, kalau yang ngadu sampai 1000 wong, oh berbaris ngantri. Kapan tengok, wih nak ngadu ke galau apa ini ya? Ini apalah misalnya profesinya, mungkin pejabat publik. Hati-hati kalau termakan duit uang banyak, bukan hak dia ya. Hati-hati jangan tersenge-senge pakai baju oranye di televisi itu ya. Ya kalau ada yang koruptor, nah ketahuan kan galak senyum dia itu ya. Nah, kenang kok Pak nih, kau tunggulah dapat pahala solatmu. Aku kaget kalau dia tidak minta maaf, kalau dia tidak malik kan yang dia maling itu. Ya, saya kalau ke kampung senangnya itu nyemes siapa itu kepala desa. Nah, desa tuh sekarang makmur Pak, ada dana desa itu kan 1 M itu kalau tidak salah satu desa itu, dan kepala desa itu sekarang sudah ketuk palu 8 tahun kalau tidak salah ya. Hati-hati jangan senang-senang kalau duit rakyat dimakan, wong 3.000 sedesa tuh nah diminta maafi. Bagaimana mereka dah ikhlas datang ngadu pada Allah, ya Allah itu jatah kami sebetulnya rakyat, ngadu sikok 2, 3, 4, mana tak habis amal tadi, diambil pahala solat, diambil pahala puasa, diambil pahala zakat, habis tak bersiso. Kapan tengok ke depan masih ada yang ngantri walaupun tak banyak lagi, pahala tadilah habis ya. Apa yang kemudian terjadi? Tetap didatangkan fa'in faniyat hasanatu qabla ayyuqdama alaihi, belum habis wong yang ngadu, pahala tadilah habis diambil oleh wong-wong sebelumnya. Maka yang terjadi apa? Ukhidha min khatayahum, diambilkanlah dari dosa orang yang ngadu itu. Sini dosamu, kasih kepada orang yang menzalimi itu. Faturihat alai summa turiha finnar. Mana tidak bangkrut, amal baik dikasih kepada orang lain pahalanya, dosa orang lain ditimpakan kepada dirinya. Nah karena itu ringkasnya jamaah yang dimuliakan Allah, selagi hayat masih dikandung badan, ingat-ingat siapa yang kita pernah bermasalah ya. Tidak cukup Pak minta maaf di grup WA. Nah Idul Fitri itu banyak yang minta maaf di grup WA ya, banyak yang kopas pula itu ya. Isinya mirip-mirip itu. Yang lebih parah lagi ada yang kopas minta maaf lupa nganti nama di bawahnya itu ya. Ada juga yang saya lihat begitu ya. Iya. Kalau kita yang ada salah dengan personal, orang langsung japri dia itu, entah di grup itu dia baca atau tidak, entah terlewat. Kadang-kadang gitu malah banyak yang masuk mirip-mirip pula, kita lewat ke baik kan. Kalau kita ada buat salah datangi, kalau bisa ketemu secara fisik, kalau tidak bisa japri ya. Jangan sampai kemudian nanti kita balik menghadap Allah masih membawa sengketa kepada sesama ya. Kita kan berharap nanti di yaumul hisab, hisab kita itu hisab yang mudah, fasawfa yuhasabu hisabai yasiro, hisab yang mudah. Jangan mencari yang bakal menyulitkan. Termasuk yang bakal menyulitkan itu kaitan hidup dengan sesama di dunia ini. Jangan ya, hutang piutang termasuk itu Pak. Kalau ada uang ngutangi kita malek dia nagih, ada sudahlah Ustaz tagih-tagih tak dapat katanya itu, berhenti nagih tagih di akhirat. Kalimat tagih di akhirat itu kejadian itu dalam hadis yang muflis tadi. Bayarannya apa? Pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa dan yang semisalnya. Jangan kita yang dihutangi merasa senang, berarti tidak bakal ditagihnya lagi, lunas berarti. Bukan ya, tidak ditagihnya di dunia baik, nanti ditunggunya di akhirat. Ya itu, karena itu sekali lagi ini momentum Syawal ini memang disetting oleh Allah. Kita biasanya kan hati lebih lembut karena sudah ditempa dengan Ramadan. Karena itu kalau kita yang buat salah datangi, kita yang ngetuk pintu maaf. Kalau kita yang didatangi orang datang nih minta maaf, lembut hati, mudah-mudahan mudah memberi maaf. Di surah Ali Imran yang saya bacakan di muqaddimah tadi, ketika Allah menerangkan, bersegera kamu menuju ampunan Tuhanmu dan surga Allah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi disiapkan untuk orang yang bertakwa. Kan puasa kemarin tujuannya la'allakum tattaqun, jadi orang bertakwa. Dalam lanjutan itu Allah terangkan, Allah spill itu siapa nih yang bertakwa itu, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Pertama orang yang rajin berinfak, baik lapang maupun sempit. Infak itu kan Pak, ada gaya lagi banyak duit, ada lagi gaya buntu. Lagi buntu agak dikit misalnya, tapi infaknya terjaga. Wal kadhiminal ghaidh, wong yang bisa menahan amarahnya, itu juga ciri orang bertakwa. Dan yang ketiga di dalam tertibnya itu apa? Wal afina anin nas, wong yang pemaaf, mudah memberi maaf kepada sesamanya. Nah karena itu kalau nak melihat puasa kita kemarin
berhasil tidak, diantaranya untuk mudah menilainya, aku ini mudah tak ngenjuk maaf ke wong yang datang minta maaf ya. Walaupun nanti pada kesimpulannya memberi maaf tuh memang berat Pak ya, makanya istimewa memang. Kalau minta maaf itu juga lah berat. Kadang-kadang ada wong tuh tak galak dia minta maaf, ego dan sebagainya. Tapi seyogyanya yang buat salah minta maaf wajar. Nah yang berat itu diantaranya apa? Memberi maaf. Ustaz lemak baik Ustaz ceramah katanya. Sakit hati aku kalau terkenang waktu dia fitnah aku dulu. Ini datang ujuk-ujuk minta maaf ya. Tidak baca kita makso ya. Kalau memberi maaf ini memang keluasan hati orang tersebut, tapi kalau dia mampu memberi maaf itu kemuliaan yang luar biasa. Ramadan kanlah dilatih gitu, ada doa itu kan, kita baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu Rasul ngajarkan doa dengan memakai nama Allah yang afu, padahal dengan makna yang mirip itu banyak lagi nama Allah yang lain. Ada Ghafur, ada Ghafar, ada Tawwab yang mirip-mirip itu ya. Tapi Rasul mengajarkan dengan diksi afuun. Itu kalau afu Pak Bu ya, itu maknanya kalau dalam bahasa kita nyebut ya Allah sesungguhnya Engkau Maha yang memberikan ampunan tanpa bekas. Itu afuun. Ya itu tingkatan paling tinggi dalam memaafkan, itu afu. Memberi maaf yang kemudian kita tidak ingat lagi kesalahan dia. Kan nanti memberi maaf ini macam-macam bentuknya Pak. Iya Ustaz beri maaf tapi tetap diproses secara hukum, begitu ada. Ada juga yang iya Ustaz dimaaf ke tapi tidak dilupa ke, ada juga yang begitu ya. Hati-hati Pak buat salah dengan uang di rumah, maaf kenyo gitu tapi tidak dilupa kenyo. Kalau 10 tahun lalu pernah buat salah, hari ini buat salah lagi yang sama, ini 10 tahun yang lalu lah pernah, teringat dia itu ya, tidak dilupa kenyo. Tapi jadilah dimaafkan berarti ya. Kalau sudah dimaafkan berarti sudah mudah-mudahan meringankan untuk hisab kita nanti di kehidupan akhirat. Saya rasa itu ya, insya Allah mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Ini materi sekali disampaikan tapi insya Allah bermanfaat untuk sawal-sawal tahun-tahun yang akan datang. Baik tadi dari segi bahwa yang istimewa puasa 6 harinya, ucapan-ucapannya, dan sawal yang identik dengan memaafkan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat semua hijab yang kemudian memberatkan kita nanti di kehidupan akhirat. Allah jadikan kita kepada sesama saling memaafkan. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan masalah takbiran Pak Ustaz. Masalah? Takbiran? Iya. Kadang-kadang di satu masjid sampai 3 hari. Terus kadang-kadang ya cuma cukup 1 hari aja. Nah itu aja Pak Ustaz, masalah takbiran di bulan Ramadan. Idul Fitri ya? Idul Fitri ya dengan Idul Adha. Dan dasarnya apa Pak Ustaz kalau ada waktunya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah dibahas oleh soko guru kita, para ulama-ulama kita ya, berdasarkan riwayat dan keterangan. Kalau takbir tanpa akhiran an, istilah kita, bisa dibaca kapanpun dan dimanapun ya, dengan bentuk-bentuk kalimat-kalimat takbir yang mungkin bermacam-macam. Tapi kalau disebut takbir itu ringkasnya adalah ucapan Allahu Akbar. Tapi kalau sudah bentuknya takbiran dalam istilah kita, langsung terbayang gitu kan, yang ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha, dan seterusnya. Maka itu nanti ada aturannya, tata tertibnya, sesuai dengan keterangan ulama-ulama kita bahwa untuk Idul Fitri itu dimulai dengan terbit nampak bulan hilal Syawal, maghribnya itu, dan sampailah berakhir ketika imam memulai sholat. Sampai situ baik kalau Idul Fitri. Bahkan sesudah sholatnya tidak disunahkan lagi imam itu takbiran, langsung dia naik mimbar nyampaikan khutbah. Kalau Idul Adha, nah ini yang membedakan. Idul Adha durasinya lebih panjang, sampai terbenam matahari, mulainya sama malam masuk 10 Zulhijjah, malam lebaran, berakhir sampai terbenam matahari di hari terakhir hari tasyrik 13 Zulhijjah. 4 hari jadi dia itu, 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Karena memang
sebenarnya Id yang akbar itu Idul Adha yang besar itu. Tapi kita di sini kan yang nampak tuh Idul Fitri yang semarak. Ini banyak kaitannya, terutama regulasi. Kan libur tuh, libur cuti bersama yang panjang tuh Idul Fitri. Kalau Idul Adha, tanggal merah itu lagi tuh libur ya. Iya. Nah, itu kalau saya masih ingat. Kalau di Arab, di Mesir lah misalnya, kita pernah diam lama di situ, justru yang akbar, yang nampak pecah di kita Idul Fitri itu Idul Adha di sana. Ya, tradisi makan-makannya, kan ada potong kurban itu ya. Nah itu. Nah, itu. Walaupun kalau nak maco tidak jadi dosa. Nah, itu. Ini kait lain ya. Hukum dengan cara kita kemudian kalau nak ambil. Bisa tiba-tiba gitu nah lagi nyantai. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walaupun penghujung Syawal, walaupun Zulqa'dah. Enggak apa-apa, itu kan zikir. Cuman deh kita lagu ke rasa lemah macam lagu takbiran itu misalnya ya. Iya, tidak apa-apa, itu kalimat itu bagus. Nah, cuman kita bukan meniatkan untuk takbiran yang karena Idul Fitrinya atau Idul Adhanya. Demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf sebelumnya Pak Ustaz. Nah, silakan. Nah, ini pertanyaan saya dua Ustaz. Yang pertama mengenai salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Nah, waktu rakaat pertama takbir itu 7 kali barangkali Ustaz. Nah, apakah yang 7 kali ini termasuk takbiratul ihram Ustaz? Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua mengenai memaafkan. Nah, ini misalnya kita telah memberi maaf kepada seseorang misalnya, tapi setelah saling memaafkan, hari-hari berikutnya tidak lagi seperti biasa sebelumnya. Biasanya misalnya pergaulan kita misalnya saling ngobrol misalnya. Nah, setelah itu, setelah kejadian misalnya nggak ngobrol lagi atau nggak saling tegur lagi gitu misalnya. Itu bagaimana Ustaz? Apakah termasuk juga seperti yang Ustaz ini sampaikan tadi? Itu dua Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama tentang takbir ya, bilangan takbir di salat baik Idul Fitri atau Idul Adha. Yang 7 di rakaat pertama selain takbiratul ihram. Jadi kita ngangkat takbir Allahu Akbar, baca doa iftitah dulu bahkan. Baru nanti memulai takbir Aid itu ya. Thayyib. Yang kedua bersama juga di rakaat yang keduanya. Ngitung 5 itu setelah takbir intikal, setelah takbir yang bangkit itu. Allahu Akbar dari sujud ke rakaat kedua. Belum dihitung takbirnya itu takbir intikal, baru takbir Id 5 kali. Tuh satu. Yang kedua, inilah kita manusia tuh Pak. Tadi itu Ustaz, iya, caknya memang bisa kami memaafkan, tapi mungkin tidak cak dulu lagi. Nah, bahasanya begitu ya. Iya, nyago-nyago sebetulnya dia tuh kakek telaju pula misalnya begitu. Maka ini case-nya antara satu dengan yang lain. Bab ini memang tidak sama. Tidak baca kita nyampaikan ceramah tentang keutamaan memaafkan, lalu kita paksa seluruh jamaah maaf ke galau yang buat salah dengan kamu. Karena tingkatan mungkin kesalahan, kejadiannya itu antara satu masalah dengan masalah yang lain beda-beda. Ya, yang paling penting mungkin kita harus ingat bahwa memaafkan ini kemuliaan, dan tingkatan paling memaafkan itu seperti yang kita sebut tadi, afun. Maka kita minta, ada dalam istilah tasawuf itu takhalluk. Takhalluk itu apa? Berakhlak seperti sifatnya Allah. Kita tahu Allah itu afun, kita menyifatkan diri juga berusaha untuk sampai sebagai al-afi juga, orang yang memberi maaf juga tanpa bekas ya. Kaget terulang lagi Ustaz, iya kan belum terjadi. Namun terjadi lagi, maafan lagi gitu. Nah, cuman mungkin lah agak lain pula sesudahnya, lebih ini lagi menjaga diri ya. Biasanya alasannya tuh jago-jago Pak, kadang yang saya temui jago-jago Ustaz. Sama macam kita nginjuk utangan ya, pinjaman. Udah diinjuk sekali, jadilah Ustaz sekali itu be, lah ketahuan dia ini ya. Iya. Kaget misalnya dia datang, tidak kupinjami lagi, lebih baik nyago silaturahim, atau ku kasih tapi nginjuk baik misalnya begitu. Yang macam-macam keadaan ini Pak, tidak bisa nyalakan juga. Tidak bisa aku ngomong, oh, jangan main itu Pak, berarti kamu tuh belum maaf kenian, belum ikhlas kamu. Bisa baik ngomong begitu ya. Tapi kita kan tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Paling kita sarankan, Nabi kita tuh wong paling Pak disakiti, paling dizalimi, itulah sampai beliau. Karena beliau kan orang yang ya sudah sampai di titik itu. Nah kita kalau nak nyontoh berarti di titik itu juga kita berharap sampai ya. Nah, kalau sampai alhamdulillah, ya kalau tak sampai tak baca juga aku ngomonginnya ya. Yang penting memaafkanlah ya, maafkanlah.
terutama dengan orang-orang yang akrab fal akrab, orang yang dekat dulu dengan kita secara nasab, hubungan darah, itu harus dibaguskan hubungannya, ya. Baik, demikian ya, insyaallah. Mudah-mudahan lembut hati, Allah yang afu mengalirkan al-afunya itu kepada kita juga, insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfirukallahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.